Halo sahabat suara dengan udara, sahabat Maya. Berjumpa lagi dengan saya pastinya, Leonardo Pardidi or Ferdidi. Sahabat suara dengan udara, kali ini kita akan berbicara tentang keadilan yang sekarang. Di sebuah kota yang cukup besar, ada seorang pemuda, kita bilang namanya Z. Di usianya yang 25 tahun, dia berhasil menjadi seorang pemuda yang sukses secara finance atau keuangan. Kemudian dia berjumpa dengan seorang wanita yang tidak asing lagi dalam hidupnya, yaitu sahabatnya sendiri, dan mereka pun menikah. Beberapa bulan kemudian mereka membuat anak melalui proses bayi tabung. Mereka mengunjungi sebuah rumah sakit dan di situ mereka membuat bayi tabung. Dan beberapa bulan kemudian lahirlah anak mereka dari proses bayi tabung tersebut. Anak mereka tersebut berjenis kelamin wanita. Seiring dengan waktu, bayi putri mereka yang lucu, cantik tumbuh menjadi anak-anak yang pintar, lemah lembut, pemberani, dan pengertian. Mereka membesarkan anaknya dengan kasih sayang pasti. Nah, di usia anak mereka 10 tahun, hal yang tak pernah difikirkan oleh mereka, hal yang tidak pernah timbul dalam benak mereka, yang tidak pernah dibayangkan mereka, putri mereka merahasiakan suatu kejadian dalam dirinya. Dan di usia 12 tahun, putri mereka hamil. Ibunya bertanya, "Nak, apakah kamu sudah punya pacar?" Putrinya menjawab, "Tidak." Dan dengan lemah lembut, ibunya menyelidiki, karena ibunya pasti kecurigaan karena melihat postur tubuh putrinya, apalagi perutnya semakin membesar. Akhirnya pun beberapa bulan kemudian putrinya melahirkan. Ibunya curiga dengan suaminya sendiri, menyangka bahwasanya suaminya sendiri yang mencumbu putrinya sendiri. Tetapi hasil DNA tidak membuktikan bahwa suaminya atau ayah kandungnya sendiri yang melakukan hal bejat tersebut. Ternyata selidik punya selidik. Akhirnya kerja keras sang ibu dan sang ayah membuahkan hasil. Ada seorang pria tua, kita bilanglah kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang yang berpenguasa atau pejabat di kota tersebut. DNA membuktikan bahwasanya anak yang ada di rahim putrinya itu adalah DNA pejabat tersebut. Karena pejabat tersebut memiliki kuasa wewenang
dan memutarbalikkan kebenaran, sehingga ayah kandungnya sendiri dipenjara dan divonis 15 tahun penjara. Dan di penjara 7 tahun kemudian ayahnya akhirnya meninggal dunia di dalam penjara. Begitu juga dengan kisah istrinya yang telah ia tinggalkan. Beberapa tahun kemudian, akhirnya karena suami kesayangannya telah mati di penjara, akhirnya dia pun memilih bunuh diri. Begitu juga dengan putrinya tersebut. Akhirnya ibu dan anak bunuh diri, sedangkan bayi yang ia lahirkan yang telah tumbuh menjadi sosok pria yang remaja, mereka tinggalkan. Apa yang terjadi? Mengapa si putri tersebut menyembunyikan hal tersebut? Ternyata sebelum dia meninggal, dia meninggalkan pesan bahwasanya dia diancam sama pejabat tersebut. Jika engkau memberitahukan kepada ayahmu atau ibumu atau kepada orang lain, maka ayahmu akan saya bunuh. Dia akan bunuh. Sehingga dia menutup mulut dari usianya 10 tahun. Ketika ia tahu bahwasanya ayahnya telah mati di penjara, sehingga dia pun membuka kisah tersebut kepada publik. Akhirnya dengan di hadapan publik, sang penguasa tersebut tertawa seolah dirinya tidak bersalah atas kematian 3 orang dalam satu keluarga, ayah, ibu, dan anak. Dan tidak ada rasa bersalah. Ada seorang bayi yang dilahirkan sang wanita mulia tersebut. Di hadapan publik dia tegak kepala. Publik tidak berani berbicara. Atau di dalam dunia hukum itu dikatakan pembodohan publik. Ada banyak kisah yang mungkin seperti itu. Apalagi ketika kita browsing di YouTube, banyak cerita-cerita atau berita-berita kriminal yang dimana anak-anak kita yang masih belia mengalami hal tersebut. Bahkan ke beberapa waktu kemarin, saya melihat ada beberapa tayangan yang ada satu kampung yang tega berbuat demikian. Semua pemuda, remaja, orang tua, aparat hukum di kampung tersebut memperkosa satu orang wanita belia dari usianya 10 tahun. Mungkin kisah si Z belum seberapa dibanding kenyataan yang telah terkabar. Untuk itu saya membuat judul temanya keadilan yang sekarang. Di sekolah kita mempelajari tentang keadilan sosial, di mana guru seringkali berkata sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Hubungan seks atau percintaan itu termasuk hubungan sosial. Dunia, baik itu dunia pendidikan, baik itu dunia perindustrian, segalanya itu termasuk sosiologi. Ada seorang murid, saya bertanya kepada dia, apakah jika terjadi perkawinan antara kaum pria dan wanita dan wanita itu hamil, apakah menurut kamu itu keadilan sosial?
datang anak tersebut, dia mungkin masih SMP. Keadilan om, ya belum jawab. Coba tanya sama guru IPS di sekolah kamu, apakah itu keadilan? Dan kemudian dia berkata, kata guru saya om, itu adalah keadilan. Nah, banyak ASN atau aparatur yang sudah memutarbalikkan kebenaran itu. Sama seperti Allah dalam roh memutarbalikkan kebenaran. Seperti seorang pengacara yang berani memutarbalikkan kebenaran menjadi dusta. Kalau di luar negeri ada namanya pendidikan seks terhadap anak usia dini, atau bahasa Inggrisnya taught your child about sex. Bagaimana orang tua itu mendidik kaum muda ke jalan yang benar, sedangkan dirinya sudah sesat. 80%, saya bisa berkata menjamin 80% dunia ini penuh dengan kekuatan dosa, apalagi dikhususkan yang kita lihat kejadian sambil dikhususkan kejahatan seks yang terjadi. Bahkan kita bisa melihat di YouTube kalau ada berkata tentang gay, lesbian, semua menjudge itu adalah sebuah kesesatan. Tapi pendidikan yang benar itulah pendidikan seks yang benar. Apakah mereka seperti sosok David atau Delilah yang takut dengan otoritas keajaiban dosa? Segala sesuatu bisa ia ciptakan, tetapi tidak segala sesuatu bisa ia nikmati. Firman-Nya berkata, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Memang Alkitab itu 80% berkekuatan dosa, 20% lagi dia memiliki kekuatan keadilan, melemah. Tetapi paling tidak keadilan itu, kesucian itu sudah berjuang. Seperti tema kali ini, keadilan yang sekarang. Kalau kekuatan kesuciannya berkata seperti ini, neraca sero kekejian bagi Tuhan. 2 batu timbangan itu baik. Mungkin anak-anak sekolah yang mungkin masih SD, SMP, SMA, mungkin apa sih neraca itu? Neraca adalah timbangan yang memiliki 2 sisi. Neraca sero artinya kalau dia oleng seperti ini, seperti permainan di taman kanak-kanak, berarti tidak adil. Kalau di kiri 100 kilo, di kanan juga harus 100 kilo. Itulah neraca. Yang kedua, Tuhan benci dengan kaki laki-laki penumpasan darah. Arti penumpasan darah itu banyak. Yang pertama, menjadi provokator. Yang kedua, ingin memperkosa kaum wanita atau apalagi yang masih belia. Atau kalau kita sering kita lihat banyak para medis pecah perawan atau belah dada. Yang ketiga, membuat wanita-wanita itu hamil. Yang keempat itulah berkelahi, berantem, tawuran, peperangan dan segala macam tindak-tindak kriminal atau provokator supaya terjadi adu domba. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Itu semua kembali ke dalam diri kita sendiri. Seperti beberapa waktu yang lalu saya pernah berkata, ada 2 pencernaan. Yang pertama, pencernaan perut yang mengarah kepada pertumbuhan fisik. Yang kedua, pencernaan otak yang mengarah kepada psikis, jiwa, mental, dan keimanan kita. Ada orang yang pencernaan perutnya sehat, tetapi pencernaan otaknya tidak sehat.
Ada orang pencernaan otaknya sehat, tetapi pencernaan perutnya tidak sehat. Ada orang pencernaan perutnya tidak sehat, pencernaan otaknya juga tidak sehat. Dan ada orang pencernaan perutnya sehat, pencernaan otaknya juga sehat. Nah, tentukan merek diri kita. Di mana posisi kita dari 4 hal tersebut? Atau beberapa puluh tahun lalu saya pernah berkata seperti ini. Ada beberapa ayah yang memiliki anak yang pastinya yang pertama dari proses bayi tabung, ada yang dari wanita yang hamil dan segala macam. Anak mereka dibesarkan dengan berbagai macam hal. Pertumbuhan mereka berbeda-beda. Nah, si anak tidak bisa menyalahkan ayahku yang salah, lingkunganku yang salah. Kenapa? Karena semua ada di pencernaan otak. Bagaimanapun cara kita dibesarkan, bagaimanapun cara kita dididik, itu semua kembali ke pencernaan, ke pencernaan otak. Beberapa waktu yang lalu saya pernah tidak sengaja membaca salah skripsi salah seorang guru, dimana pada saat itu dia mau ujian meja hijau. Saya membaca skripsinya, ketika saya pegang, terbaca saya di laptopnya, guru yang hebat adalah guru yang memberikan perubahan yang baik kepada seluruh peserta didiknya. Tetapi saya menyangkal kalimat itu tidak boleh. Tetapi saya berkata seperti itu. Pribadi yang hebat adalah pribadi yang mau mengubah merek dirinya dari yang tidak baik menjadi pribadi yang baik. Karena apa? Karena seperti perkataan saya tadi, bagaimanapun engkau dididik, bagaimanapun engkau dibesarkan, engkau tidak bisa menyalahkan gurumu, engkau tidak bisa menyalahkan ayah ibumu, engkau tidak bisa menyalahkan lingkunganmu. Salahkan otak sendiri. Engkau salah mencerna hal tersebut. Begitu juga dengan para pejabat. Mereka beruntung dari segi jabatan keuangan, mendapatkan kuasa bekerja, mendapatkan brand yang luar biasa, atau seperti guru, ASN, polisi, aparat hukum yang lain. Tetapi pencernaan otak mereka tidak sehat, sehingga melakukan hal-hal kriminal, salah menggunakan wewenang atau kuasa, seperti pribadi Allah dalam kitab Roma. Salah mempergunakan wewenang itu, salah mempergunakan kekuatan itu, sehingga terjadi tragedi yang cukup sangat menyedihkan. Seperti lagu saya bukan promosi, judulnya Fighting Over. Memang itulah kenyataan yang terjadi. Kalau pendeta-pendeta yang masih bertahan di dalam kesucian dan haji-haji kiai-kiai di luar sana yang masih bertahan di dalam kesucian, dia berkata back to mindset. Semuanya kembali ke dalam pengaturan pikiran dan tindakan. Back to mindset and intuition. What do you decide? Mana yang kau pilih? Seperti ketika kita mau memasak, menyantang, kalau kita buat ikut kelapanya kan masakan tidak enak. Nah, kita saring, kita ambil santannya. Begitu juga dengan tindakan. Pikiran kita timbul kejahatan, timbul kebaikan, timbul kebenaran, timbul segalanya. Nah, kita saring. Yang bagusnya kita tindakan, kita lakukan. Back to mindset and
sahabat suara dengan udara, sahabat Maya, semoga sedikit cerita ini dapat bermanfaat bagi hidup kita. Saatnya kita berubah jika kita salah, tetapi jika kita benar, bertahanlah di dalam kebenaran. Karena seperti sebelum saya tutup, ada seorang guru, dia memarahi dua orang muridnya. Yang pertama karena dia benar, yang kedua karena muridnya salah. Nah, 1 kali 1 berapa sayang? Yang satu menjawab, 1 Bu. Dia marahi muridnya. Nah, 1 kali 1 berapa sayang? Kata gurunya kepada muridnya, 5 Bu. Dia marahi kedua-dua muridnya. Berarti yang gila adalah gurunya, bukan muridnya. Nah, beberapa waktu lalu juga ada teman-teman Facebook yang berkata 2 tambah 5 dikali 3 berapa? Nah, itu kalau kalkulator dalam komputer mengapa berbeda jawabannya, dan secara pola pikir kita mengapa berbeda juga. Nah, itu kalau kita lihat hasilnya, kalau dari internet, kalau kalkulator internet itu menggunakan namanya rumus dosa, garis bawahi rumus dosa. Sedangkan kita sering menggunakan rumus lisan dan rumus tulisan. Apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar, 2 tambah 2 apa sama? 2 tambah 2 4, dikali 5 20. Tetapi kalau dari komputer atau rumus-rumus internasional itu akan berkata 12. Nah, banyak aparat-aparat hukum ketika ujian mereka benar semua menjawab 12. Karena apa? Karena mereka mengikuti rumus dosa. Tetapi bagi mereka yang gagal, congratulations buat sahabat, karena Anda memilih gagal, kalah untuk ujian PNS, tetapi Anda mempertahankan kesucian. Tetapi bagi mereka, mohon maaf jangan tersinggung, Anda mengikuti rumus dosa. Yang terpenting dalam hidup Anda adalah pemenang, tidak peduli dengan kesucian ataupun dosa. Jadi menurut saya yang paling hebat adalah orang-orang yang gagal dalam ujian PNS, yang mereka tidak mau mengikuti jalur-jalur hukum dosa. Mereka mempertahankan kesucian. Karena dalam benak mereka lebih baik mereka menderita daripada hidup di dalam dosa tetapi bersenang-senang di dalam dosa. Karena era tahun 70-an, ingat nyanyian kasih itu tabah menderita. Selamat Anda tidak gagal di dalam kesucian, meskipun ada teman-teman yang gagal menjadi aparat hukum atau ASN, khususnya di Indonesia. Sampai jumpa sahabat suara dengan udara, sahabat Maya, di lain kesempatan. Salam kudus dari saya buat sahabat-sahabat yang masih bertahan di dalam kesucian. Bye.